Kalau ngomongin adaptasi anime dari suatu manga, jujur kadang gue ngerasa suatu manga itu mending gak usah dapat adaptasi anime. Gue kadang kepikiran ini setelah ngeliat suatu manga populer, ikonik atau potensial lah mendapatkan adaptasi yang kurang, yang gak bisa nangkep apa yang bikin manga tersebut disukain fansnya, disukain banyak orang. Kayak misalnya dapat adaptasi anime jelek gitu-gitu dah. Ini mungkin statement yang aneh karena adaptasi anime itu bisa dibilang kayak holy grail lah, impian banyak mangaka gak sih di saat suatu manga yang mereka buat itu populer banget lah. Habis populer kan, wah kayaknya kalau dapat adaptasi anime nih manga gue jadi lebih populer, jadi banyak tahu karya gue atau apalah. Tapi gimana ya perasaan mangaka itu di saat karya mereka buat terus diadaptasi jadi anime yang mereka pikir bakal mendongkrak manganya mereka, karya mereka, ternyata hasilnya malah kurang. Itu kayak gimana ya, jadi kayak mending manga itu walaupun gue suka banget, walaupun itu manga yang bagus banget, mending stay jadi manga aja, jangan jadi anime kalau misalnya adaptasi animenya gak bisa bagus. Dan kalau ngomongin adaptasi anime, kayak pertama kita harus ngeliat dulu deh apa sih yang ngebikin suatu manga itu bisa mendapatkan adaptasi anime. Dalam hal ini ya obviously kita tahu manga yang paling sering mendapatkan adaptasi anime itu manga yang mungkin ya dirasa bagus. Lu bisa ngelihat manga bagus dari segi angka penjualan, yang artinya banyak fans yang beli manganya, ataupun manga bagus karena orang yang mau ngerjain adaptasi anime suka sama itu manga. Misalnya gue nggak tahu yang mana gitu manga yang gue suka, kategorinya mana, apakah ngeliat dari angka atau yang bikin adaptasi animenya ngerasa manga itu bagus kayak fans dari source materialnya. Gue nggak tahu. Dalam konteks pembicaraan kali ini gue nggak peduli label overrated atau underrated ya, karena gituan jatuhnya subjektif, akal-akalan kita sebagai audiens. Kalau di konteks ini indikator bagusnya kita sebagai audiens, dan mungkin indikatornya sama ya orang-orang di sana yang terlibat dalam produksi anime itu ya beda lah indikator bagusnya. Yang tahu benar kenapa suatu manga ini pantas mendapatkan adaptasi anime cuman orang-orang yang di sana aja gitu. Kita ya mungkin pengen dapat adaptasi anime cuma ya nggak tahu gitu loh. Pokok terserah sih sebenarnya yang handling produksinya kayak gimana. Kita nggak tahu. Yang jelas adaptasi anime biasanya dari manga bagus, indikator bagusnya gimana, suka-suka yang ngatur di sana. Ini yang jelas yang selalu jadi perhatian terbesar gue di saat suatu anime mengadaptasi suatu manga itu apakah bisa menangkap yang ngebikin orang suka sama manga tersebut atau kagak. Dalam artian apa sih daya tarik utama manga tersebut yang bikin manga itu dirasa bagus oleh banyak orang. Misalnya mungkin kalau manga action tentu daya tarik utamanya biasanya actionnya bisa adaptasi ke bentuk anime atau enggak. Orang-orang pengen ngeliat gelutnya itu kayak gimana kalau gerak. Atau mungkin kalau anime dari manga drama, apakah bisa ngebawa vibes drama yang ada di manga ke anime. You get my point lah, banyak banget contohnya. Apa sih yang ngebikin suatu manga itu bagus, apa sih daya tarik manga itu yang bikin orang-orang suka. Pokok intinya adaptasi anime dari manga ya harus bisa menangkap apa yang menjadi daya tarik manganya, dan kalau bisa menangkap daya tarik ya kemungkinan ya itu bisa menghasilkan adaptasi anime yang bagus. Dan mungkin kalau misalnya suatu adaptasi anime bisa lebih dibikin gila lagi di saat adaptasi anime itu berusaha nge-challenge source material, ya mungkin bisa nge-elevate hal yang ada di source material dan menjadi lebih gila, menjadi lebih bagus di adaptasi animenya tanpa ngilangin daya tarik orang yang suka sama manganya itu kayak gimana. Misalnya ada hal yang diubah tipis-tipis lah directionnya atau apalah, dan di saat itu juga gue ngerasa adaptasi anime itu bisa nge-challenge source material dan mungkin bisa menghasilkan adaptasi anime yang bagus. Itu kondisi idealnya ya. Tapi kita ngomongin kan adaptasi anime jelek gitu, yang bikin gue ngerasa kayaknya mending ini gak usah jadi adaptasi anime deh, mending stay di manga aja. Maka dari itu gue perlu ngomongin kasus di saat suatu anime ngadaptasi manga tapi hasilnya jelek, kayak misalnya kagak bisa nangkep vibe manganya lah yang bikin manga itu bagus, atau ya overall emang adaptasi anime jelek aja, kayak visualnya jelek lah, animasinya jelek lah, soundtrack jelek lah, atau apalah pokok jelek lah, mungkin directingnya mungkin apalah gitu-gitu. Dan hal ini yang ngebikin gue kadang ngerasa nggak semua manga, walaupun itu manga yang bagus banget lah, gue suka banget, harus dapat adaptasi anime. Ini bias gue pribadi karena gue udah ya sering lihat manga yang gue suka mendapatkan adaptasi anime jelek yang bikin gue kecewa. Mungkin bukan gue doang sebagai fans yang kecewa, tapi manga kayaknya juga di sana mungkin kecewa gitu ngelihat animenya yang dikira bakal ngedongkrak karya yang mereka buat ternyata dapat adaptasi yang kurang. Mungkin di depan ya for good publicity buat PR lah gitu ngomong gak kecewa gak apa gitu, tapi mungkin kita gak tahu di belakang layarnya kayak gimana. Mungkin contohnya buat gue pribadi The Promised Neverland yang gue akuin gue baca manganya karena season 1-nya bagus banget, jadi gue baca lagi dari awal itu sebelum nunggu season 2-nya. Dan gue juga punya ekspektasi tertentu ya gue set dari season 1 apaan gitu. Season 2 obviously gue nganggep itu harus bagus banget sebagus season 1. Cuman ya apa daya season 2 aja rusak banget. Dan contoh lain ya mungkin yang bisa
gue sebut adalah karya Junji Ito. Junji Ito itu arguably kan influential banget di manga horror, dan gue juga baca beberapa manga Junji Ito. Dan Junji Ito manganya kan banyak yang beranggapan ini manga yang bagus gitu, populer banget, dan dia dapat adaptasi anime yang bagus. Cuman kalau lu lihat track record adaptasi anime dari manga Junji Ito, kayak rasanya tuh gak pernah banget manganya dapat adaptasi yang bagus, sumpah. Entah kenapa kayak gak bisa nge-capture apa yang ngebikin manga Junji Ito itu bagus dan diadaptasi ke anime. Itu susah banget, dan gue gak tahu kenapa bolak-balik, padahal harusnya bisa, tapi entah kenapa gak bisa. Maka dari itu juga gue ngerasa ada manga mending kagak usah dapat adaptasi anime. Tapi di satu sisi juga gue percaya semua manga di dunia ini bisa mendapatkan adaptasi anime yang bagus. Cuma ini masalah kayak semua orang yang terlibat di produksinya gimana gitu, dedikasinya atau apalah, gue gak tahu. Kasusnya sih gue perlu nyenggol JoJo's Bizarre Adventure karena ini kasus yang gue rasa unik banget. Sebelum JoJo's Bizarre Adventure itu dapat adaptasi anime yang overall konsisten dari part 1 sampai part 6, dan pada saat video ini buat OTW ada part 7 still baran ya adaptasi animenya. JoJo itu nggak pernah dapat adaptasi anime TV series yang konsisten. Adaptasi anime in general angin-anginan juga sih. Walaupun ini manga terbitnya dari tahun 80-an, dan tahun 80-an itu kalau nggak salah era golden eranya Weekly Shonen Jump, yang pas itu ya JoJo di situ. Anime JoJo ya adaptasi itu cuma ada OVA Stardust Crusaders yang overall bagus walaupun vibesnya beda sama manganya, dan ada movie Phantom Blood yang sekarang bisa dianggap lost media dan susah lu temukan. Lu mau lu bajak pun full movie-nya susah banget lu temukan, kayak kagak ada. Dan mungkin juga gak ada yang berani ambil JoJo dari tahun 80-an, mungkin karena art style Araki itu susah banget diadaptasi ke anime dulu. Mungkin juga copyright issue karena di dalamnya JoJo itu banyak banget referensi musisi barat gitu-gitunya. Gue gak tahu, pokok banyak banget lah faktor kenapa JoJo itu susah banget dapat adaptasi walaupun terbit dari tahun 80-an, dan baru dapat adaptasi anime itu dari tahun 2012. Dan ya overall dari tahun 2012 ini ya walaupun harus tunggu lama banget, akhirnya 6 JoJo dapat adaptasi yang mereka inginkan dan menghasilkan ya adaptasi anime, dan overall bagus dan konsisten. Mungkin sekarang ya fandom JoJo karena terbitnya dari tahun 80-an, gue ngerasa juga udah ada yang kakek-kakek yang nunggu banget kapan deh di JoJo dapat adaptasi anime, baru dapetnya sekarang. Atau mungkin kasusnya ada lagi sih, kasus unik yaitu adaptasi anime dari manga Fruit Basket yang adaptasi anime originalnya. Spekulasinya dirasa kurang sama mangaka Fruit Basket, dan ya berantem sama yang garap anime originalnya, dan mungkin karena vibes ceritanya lah atau apalah gitu-gitu terlalu berubah banget daripada manganya, sampai akhirnya ada project adaptasi remake anime Fruit Basket yang overall memuaskan fandomnya. Dan mungkin gue ngerasa di remake Fruit Basket ini mangakanya sekarang puas sama adaptasi anime remake-nya, dan gue juga nonton remake-nya Fruit Basket dan ya emang bagus lah. Dan gue adalah contoh JoJo sama Furbo itu, gue ngerasa semua manga bisa diadaptasi jadi anime, dan gue ngerasa semua manga bisa diadaptasi jadi anime yang bagus. Ya lagi-lagi orang-orang yang terlibat di produksinya mau punya dedikasi buat garap itu atau kagak gitu. Dan ngeliat kondisi industri sekarang sih bisa dan nggak bisa di saat bersamaan ya, kebikin gue kadang mikir mending stay di manga aja. Gue udah ngomong ini bolak-balik. mungkin suatu saat manga Junji Ito bakal mendapatkan adaptasi anime yang bagus. Mungkin juga Berserk bakal dapat remake adaptasi anime yang bagus setelah kecelakaan CGI tahun 2015. Mungkin bakal banyak banget lah di luar sana adaptasi anime yang bagus gitu dari manga yang mungkin adaptasi anime sebelumnya ngecewain lu pada atau apa, gue nggak tahu tuh. Ada akhirnya simpulan sebagai penutup dari gua ya, lagi-lagi semua manga bisa diadaptasi jadi anime, cuman caranya gimana buat ngebikin adaptasi anime yang bagus itu rasa. Tapi kadang mending adaptasi anime dari suatu manga itu nggak ada kalau misalnya nggak bisa ngasilin adaptasi anime yang bagus, sampai ngerusak image series ya. Dan kalau hasil akhirnya jelek ya kayak mending gue baca manganya aja nggak sih? Itu kagak ada yang diimprove kok dari adaptasi anime, karena ekspektasi lo nonton anime lo ada sesuatu lah yang diimprove dari source materialnya, di challenge lah atau apalah gitu, dan nangkep apa yang ngebikin orang suka sama source materialnya itu. Tapi kalau ternyata adaptasi animenya kurang kayak ya uts lah. Anyway udah deh gitu aja deh, bye.